Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam ini kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Beni Christian Karismata dengan tema tidak ada kabar buruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Ibu Lydia untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bu Lydia. Ya, baik. Salam, selamat malam semuanya. Mari kita satu hati kita berdoa kepada Tuhan untuk pimpinan dalam mengikuti persekutuan doa ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami masih diberkati Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Setiap kami yang hadir ini Tuhan mau memberkatinya Tuhan agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Bagi teman-teman yang belum hadir, kiranya Tuhan juga mau menjamah hati mereka untuk mereka mempunyai hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau juga mengurapi Pak Ben Christian Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Ben yang akan menyampaikan firman Tuhan. Masih mute, Pak. Ya, shalom, selamat malam para sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk undangan dari Bu Ayu, kemana saya boleh menerima kesempatan untuk share firman Tuhan malam hari ini. Temanya berjudul tidak ada kabar buruk. Nats yang diambil adalah dari Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan juga di dalam Ester 1 ayat 1 sampai 9 tentang pemerintahan Raja Ahasiweros. Sebelum kita lanjut menjelaskan firman ini, saya akan berdoa untuk supaya hanya Tuhan yang berkata-kata di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua para tubuh-tubuh Kristus. Ini milik-Mu, Engkau yang berdaulat di tengah-tengah kami. Tubuh yang sudah Kau bayar lunas dengan nyawa di dalam darah-Mu, maka kami berikan otoritas sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah yang berkata-kata, Engkau yang menjelaskan, baik hamba yang berkata-kata melalui mulut ini, biarlah kiranya Engkau saja yang berkata-kata, ambil seluruh keberadaan hamba, digantikan dengan otoritas-Mu saja, dan juga Roh Kudus yang memberi pengertian kepada semua yang mendengarkannya. Kami tidak izinkan segala intervensi campur tangan dari kuasa kegelapan apapun untuk mengkecoh, mengganggu pemberitaan firman ini. Silakan malaikat Tuhan juga melakukan sterilisasi udara di tengah-tengah kami berada, sehingga masalah internet sinyal berjalan dengan normal. Dalam nama Yesus kami memberkati firman-Mu ini. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Tema kita adalah tidak ada kabar buruk. Ya, kita membahas dulu dalam Ester 1 ayat 19. Kalau saudaraku para kekasih Tuhan membaca, maka di sana kita dapat melihat bagaimana suasana kerajaan. Ini kerajaan Persia ya, di mana rajanya Ahasiweros mempunyai karakter atau
gaya hidup, istilahnya tidak mau menerima kabar buruk, maunya itu kabar yang bahagia, yang enak-enak. Nah, pada saat itu Raja Ahasiweros sedang mengadakan perjamuan pesta ya. Pestanya nggak tanggung-tanggung, 180 hari, 6 bulan. Saya bingung, apakah ada raja atau kerajaan di zaman Majapahit, zaman Kerajaan Mataram, ada yang merayakan pesta sampai 1 bulan? Nah, saya nggak tahu dah. Silakan cek di sejarah kerajaan Indonesia ini. Dan juga Pak Jokowi juga kayaknya kita belum dengar ya, ada istana mengadakan perjamuan pesta sampai seminggu tiap hari, apalagi sebulan. Udah gitu, ini 6 bulan lagi. Nah, tetapi di balik karakter atau sikapnya dia yang tidak mau menerima kabar buruk, telah nyaris terjadi usaha pembantaian atau rencana kejahatan yang dilakukan oleh salah satu menterinya, ya, yaitu Haman. Bagaimana rivalnya akan digantung, disulakan di tiang gantungan yang sudah dipersiapkan di depan rumahnya. Nah, si Raja Ahasiweros tidak tahu akan hal itu, ada rencana jahat. Kemudian terjadilah di ayat 12 bagaimana Raja Ahasiweros memanggil Ratu Wasti tetapi ditolak. Dan ayat 19 menyebabkan Raja Ahasiweros marah dan mengeluarkan titah raja. Ratu Wasti dilarang menghadap raja. Jadi dari sini kita lihat telah terjadi kabar buruk di istana ya. Raja yang tidak mau menerima kabar buruk akhirnya mengalami keresahannya, kecewa, marah karena ratunya yang cantik akan dipertontonkan, dipamerkan di depan para menteri, para pejabat-pejabat tinggi, tetapi dia menolak. Betapa malunya Raja Ahasiweros, harga dirinya di mana. Nah, selanjutnya kita lihat, saya tidak perpanjang karena ayatnya hanya sampai di 9 ya. Nah, saya meringkas saja. Selanjutnya dia mengadakan sayembara dan muncul Ratu Esther yang diterima sebagai yang berhak menggantikan Ratu Wasti. Dan melalui Esther ini terjadi komunikasi dengan raja sehingga raja dapat mengenal adanya rencana jahat dari staf menteri yaitu Haman. Dan akhirnya saya nggak tahu, ini nggak jelas, Mordekai itu pejabat di Persia atau apanya raja ya. Tapi singkat ceritanya rencana jahat itu dibongkar sama Esther. Akhirnya si Haman sendiri yang menggantikan Mordekai sebagai sasaran atau rencana jahat dari Haman untuk digantungkan di tiang penggantungan, disulakan ya. Bukan hanya Mordekai yang akan digantung. Sebetulnya si Haman punya rencana pembinasaan orang Ibrani atau bangsa Yahudi akan dibantai. Tetapi akhirnya kejadian berbalik dan orang Yahudi yang menghabisi musuh-musuhnya. Itu cerita sedikit ringkas tentang Ahasiweros. Namun tema kita adalah tidak ada kabar buruk. Pada kenyataannya kabar buruk faktanya tidak bisa dihindarkan. Nah, di Indonesia ini sebelum COVID terjadi, di mana masih viral ya, masih ramai tentang pekerjaan teroris. Densus 88 pun mengalami kesulitan dalam menghentikan gerakan teroris karena undang-undangnya tidak mendukung. Artinya Densus bisa menghentikan teroris, tetapi
Hukumnya tidak menunjang karena Densus harus menangkap basah. Jadi Densus bisa mencekal, menangkap teroris ketika sudah kejadian. Ya kan namanya konyol. Akhirnya Presiden Jokowi, kalau tidak salah sebelum COVID di bulan Juni, dia menetapkan keputusan Presiden membuat undang-undang anti teroris. Dengan keputusan Presiden inilah, maka Densus bisa bergerak bebas, dia bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Sehingga puji Tuhan sampai hari ini kita tidak mendengar gerakan teroris yang viral, ya, sudah terkendali. Jadi kabar buruk itu, walaupun tema kita mengatakan tidak ada kabar buruk, tetapi faktanya adalah terjadinya kabar buruk. Dan kabar buruk ini sedang terjadi juga di medsos, ya, kita temukan sekarang. Jadi kabar buruk tidak bisa dilepaskan dari fakta. Namun, apa hubungan antara kabar buruk dan tidak ada kabar buruk? Tidak ada kabar buruk berarti kabar baik. Mari kita telusuri awal satu kehidupan. Dalam proses penciptaan, ya, ketika Allah menciptakan bumi, laut, dan segala isinya, di sana dikatakan bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Ya, kosong dan gelap gulita itu adalah fakta. Fakta. Ketika atau andai kata kita berada di dalam suasana itu, kita sedang melihat keadaan buruk karena gelap gulita, kosong. Andaikan kita bisa ada di sana. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Namun kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1-3, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Artinya, faktanya gelap, kosong, dan gelap gulita, tetapi kemudian ada roh yang berkata-kata, dia sudah melihat terang. Sebelum berkata-kata, ini berbicara tentang kehendak. Ya, jadilah, ada satu harap, kehendak itu menyatakan diri, dilontarkan melalui perkataan sehingga kata jadilah. Ada satu kehendak yang disampaikan, dilontarkan melalui mulut, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi di sini kita melihat fakta. Memang dari awal penciptaan merupakan berita atau keadaan yang tidak enak, tidak nyaman, gelap gulita, kosong, ya. Tetapi realitas sebenarnya yang berasal dari kehendak yang ada di dalam roh atau firman itu menciptakan terang dan membuktikan. Jadi dalam hidup ini kita menemukan tiga hal: fakta, realita, dan bukti. Nah, selanjutnya, fakta realita itu dibuktikan ketika firman itu menjadi manusia. Ya, ini sedikit saya ingin mengungkap bahwa awal kehidupan ini sebetulnya memang kabar baik. Jadi benar tidak ada kabar buruk atau kabar baik. Ya, oke. Sekarang kalau bisa tolong Bu Ayu tampilkan slide KBBI. Saya ingin mengajak kita mengerti supaya kita bisa masuk ke dalam pembicaraan lebih lanjut, ya. KBBI, tolong dibuka KBBI. Sudah ya Bu Ayu? Atau saya baca langsung juga tidak apa-apa, ya. Nah, saya temukan KBBI, apa yang namanya kabar, karena tema kita tidak ada kabar buruk. Nah, kabar itu di sini saya simak laporan tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi atau berita, warta. Ya, di situ tertulis dia mendapat berita bahwa saudaranya naik haji. Berikut. Karena kabar berita bicara tentang berita, saya lanjutkan dengan berita.
Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau kabar. Semalam dia mendengar berita bahwa kampungnya dilanda banjir, ya, atau laporan. Ia bertugas membuat berita harian, pemberitahuan, pengumuman berita. Ya, jadi kabar ya berita, berita ya kabar. Nah, selanjutnya kita akan mengerti. Jadi, kabar atau berita merupakan kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat sebenarnya. Kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat, kalimat ini bisa tertulis atau tidak tertulis. Jadi kabar itu berhubungan dengan perkataan, dan perkataan menjadi awal dari suatu kehidupan. Rincian hubungannya kehidupan. Karena kabar berasal dari perkataan yang menjelaskan tentang hidup di dalam tubuh. Ya toh? Cerita tentang Raja Ahasiweros yang tidak mau menerima kabar buruk, artinya kabar itu datang dari manusia, dari tubuh yang hidup. Jadi kabar itu berhubungan dengan hidup. Nah, hidup diawali oleh perkataan. Jadi kan slide atau ciptaan. Pak Ben, Ya. beda Ya. ini, beda ininya KBBI-nya. Coba Pak lihat. Nah, enggak, itu firman. Kenapa? Coba lihat Pak. Loh, firman dalam penciptaan bukan ini KBBI. Ada dua sih, ada yang dari dibuka, ada yang langsung saya screenshot. Mungkin screenshot aja. Mungkin yang screenshot Bu Ayu. Yang ini Pak ya. Ya. Nah, ini coba tolong ya, karena saya nggak bisa pakai pointer, saya coba menjelaskan dulu. Firman di dalam penciptaan itu bicara tentang suatu kondisi keadaan di alam roh. Nah, ini merupakan skema tentang hidup di dalam perkataan. Ya. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita mulai dari dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia ini berbicara tentang firman. Namun sebelum semua kita kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk bilang dalam Dia, maka biarkan ini tampilkan sebentar, tetap ditampilkan. Saya akan merunut cerita tentang dalam Dia ada hidup, dimulai dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, kata Dia, dijadikan oleh Dia, firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu ayat 3. Nah, ayat 4-nya, di dalam Dia, yaitu firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Mengerti. Bagaimana cara menciptakan satu
kabar yang baik, bukan kabar buruk. Karena semua para tubuh sekarang yang sedang diganggu, teraniaya di dalam hidup, karena hari lepas hari tidak bisa melepaskan diri dari kabar buruk. Kabar buruk itu bukan datang dari luar, tetapi justru kabar buruk datang dari dalam dirinya. Bagaimanakah itu semua? Nanti kita akan bahas ya. Nah, saya kembali ulang nomor 1. Di dalam Dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat ini hendak menjelaskan dasar atau sumber hidup itu adalah firman. Bagaimana firman menjadi sumber hidup? Mari kita lihat. Kata dia itu di atas, tanda panah ke bawah, nomor 2, ya, adalah firman. Nah, firman itu menjelaskan hidup. Tanda panah ke kanan menjelaskan hidup. Maksudnya gimana? Ternyata firman yang menjelaskan hidup ada 2 poin. Ada garis lengkung dari nomor 2 ke atas, yaitu garis lengkung warna merah, hurufnya A. Di sana dikatakan, firman itu adalah perkataan kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Tertulis dalam Yesaya 45 ayat 23, bunyinya adalah, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Perhatikan, dia Tuhan Allah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi firman adalah perkataan kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Yang berikut, firman ada garis lengkung ke bawah warna hitam, ditandai dengan inisial B, menjelaskan tentang kehendak dan perintah. Jadi firman yang menjadi sumber hidup, ada 2 hal di situ. Ada perkataan kebenaran, ada. Dampak ini sedang terjadi di dalam tubuh kita. Semua para tubuh, kita semua termasuk saya, sedang hidup di dalam tubuh ini, tidak bisa melepaskan diri dari perkataan. Asalnya perkataan kebenaran, tapi kata kebenaran itu sudah di-delete seolah-olah oleh karena pekerjaan iblis di tragedi Taman Eden, sehingga mulut ini berkata-kata sudah tidak di luar kebenaran lagi. Kehendak dan perintah itu juga berasal dari kebenaran, namun sudah terdelete, terhapus, ya, sehingga kehendak dan perintah sudah tidak original lagi, sudah tidak asli. Berikut. Nomor 3, firman ternyata menjelaskan, ya, 3 itu poin 3, 3 turun ke bawah. Segala sesuatu, apa saja di bawah kolong langit ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ayat ini mengacu pada Ibrani 11 ayat 3, di sana dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Oke, saya kasih waktu sebentar supaya dapat mikir sebentar, ada yang perlu dipertanyakan, ngerti nggak ini? Ini menjadi dasar supaya kita setiap hari akan menerima kabar baik. Tidak ada lagi kabar buruk di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kabar tadi sudah saya jelaskan, kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat. Jadi setiap orang hidup itu sebenarnya sedang mendengar kabar, mendengar berita. Apa itu? Perkataan-perkataan yang sedang berkembang di dalam setiap tubuh, setiap diri kita. Sejak bangun tidur, pasti ada perkataan. Ada kehendak, ada perkataan, ada pengertian, ada perintah. Tubuh yang terbaring
kasur di ranjang itu tiba-tiba. Mungkin selama ini kita tidak sadar akan hal ini, tapi itulah yang terjadi pada setiap para tubuh. Siapapun dia di bawah kolong langit ini akan melakukan hal demikian. Oke lah. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak percaya, itu kan pendapat omongannya Pak Beni. Silakan bantah. Silakan lawan, silakan bantah. Ketika Bapak Ibu sudah buka mata sepanjang malam istirahat, kemudian tiba-tiba ada perintah untuk bangun. Enggak. Siapa bilang? Lalu bantah ya. Ini perkataan Pak Beni. Bukan begitu. Aku tidak mau dengar dia. Coba dibantah. Bisa enggak? Ya, silakan aja. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau Bapak Ibu sudah nggak tahan, harus bangun menuju ke toilet, lalu ditahan? Jadi artinya itulah mekanisme kehidupan. Itulah karya Sang Firman. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Jadi firman yang adalah roh menjadi sumber hidup. Nah, apa yang saya katakan itu adalah manifestasi dari hidup dalam bentuk fisik tubuh. Karena manusia itu kan ya historis atau kejadian manusia itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 7, tanah yang dihembuskan nafas hidup, memasuki roh kehidupan, akhirnya tanah itu berubah menjadi tubuh. Tiba-tiba mata melihat, kuping mendengar, mulut berkata-kata, sudah paket, sudah secara otomatis begitu. Oke, ya. Jadi setiap kita sedang bertumbuh hidup sejak bayi sampai sekarang. Itu terjadi karena kita sedang mendengar kabar atau berita dari kedua orang tua kita atau pengasuh sebagai figur. Ini saya bicara realita. Semua kita pernah menjadi bayi. Nah, tergantung orang tua kita macam atau model apa. Kalau orang tua kita baik-baik, maka kita akan terstruktur, terbentuk daripada pendidikan orang tua. Dari sejak bayi kita tidak mengerti apa-apa, buang air kecil, buang air besar di mana-mana, main kotoran, dan sebagainya. Namun akhirnya dia mengerti tentang kedua orang tuanya. Makan juga nggak bisa, ada kentang, ada daging, ada telur, ada daun, dikumpulin jadi satu, di blender, dimasukin ke mulut. Telan. Nah, si anak bayi ini nggak bisa protes. Nggak enak-enak ditelan aja. Apakah dia bisa protes? Enak aja, papi, kasih makan aku begini. Papi enak-enak makan ayam goreng, makan hamburger, Kentucky. Aku nggak mau. Apakah bisa seperti itu? Dia tidak bisa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia mulai bertambah besar, mulai punya pengertian, dan dia tangkap apa yang diomongkan sama orang tua itu. Akhirnya dia mengikut. Bukankah kita semua yang udah pernah punya anak-anak kecil, punya cucu ya? Ya, saya sampaikan, cucu keponakan saya datang kepada saya, "Opa, ada apa?" Dia bilang mau kencing. Ya kencing tinggal dipelorotin aja kok celananya. Dia minta celananya dipelorotin. Berarti nggak tahu cara melepaskan celana itu, nggak tahu. Coba bayangkan, ya. Lalu tambah besar dia bisa lepas celana sendiri, masuk ke kamar mandi. Ternyata kencingnya sembarangan, ya, bukan di kloset atau di lubang pembuangan, sembarangan dia. Nggak ngerti, lama-lama dia mengerti. Masuk TK harus dianterin, SD. Nah, lama-lama dia sudah bisa jalan sendiri setelah SMP, SMA. Mainan yang dimainkan juga anak-anak, main gundu lah, main congklak, main bekel. Tapi setelah dia gede, sudah dewasa, apalagi sudah mahasiswa. Emang kita pernah melihat mahasiswa pada main gundu? Enggak juga kan? Nah,
Mari kita lihat, itu suatu mekanisme kehidupan. Jadi kabar itu sebetulnya berita, kumpulan perkataan membentuk kalimat. Dan ini sedang terjadi di dalam para tubuh termasuk saya sejak dari kecil sampai hari ini. Artinya sadarlah bahwa tubuh yang diciptakan oleh Sang Pencipta, Tuhan Yesus itu, sudah terstruktur sedemikian rupa. Di dalam tubuh kita ada mekanisme kepastian. The definitely system from the kingdom of God. Sistem kepastian. Sehingga ketika Bapak, Ibu, Saudara mengerti ini, nanti engkau tubuhmu akan dibebaskan dari tekanan aniaya. Kenapa? Karena pengendalian tubuh, di mana di Galatia 5 ya, buah-buah roh dan seterusnya, di closing dengan pengendalian diri. Artinya pengendalian diri itu sebetulnya sudah dimulai ketika Sang Firman sumber hidup berkata, jadilah terang. Itu pengendalian. Yang mana kemudian ketika Firman menjadi tubuh, menjadi Yesus, dia pun mengendalikan diri. Sekalipun di Via Dolorosa tidak ada alasan secara medis, harusnya dia sudah mati. Karena secara medis dia sudah memenuhi syarat terjadinya kematian. Misalkan, saya tidak tahu angkanya pasti ya, misalkan 500 mili adalah ukuran daripada dia shock, lemas, atau menuju kematian. Yesus sudah melewati batas minimal itu. Berarti dia sudah mati. Tetapi Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dialah kehidupan itu. Yang tidak kuat itu tubuhnya. Tapi hidup itu yang berada di dalam tubuh, yang mengendalikan tubuh. Sehingga Yesus bisa berkata, hai tubuh dan darah, pikul salib, letakkan tubuh ini di atas kayu salib. Dia nggak pusing dengan tubuhnya. Dia nggak pusing dengan tubuh. Dia terus taat. Artinya, bicara taat itu bicara keinginan, kehendak. Itu sebabnya Sang Firman berkata, aku telah turun dari surga, bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi, saya ingin bertanya, apakah ada manusia tubuh yang hidup, yang tidak sedang menjalankan kehendak? Ya. Berarti, misalkan sekarang saya berhadapan dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu punya kebiasaan, mohon maaf ya, misalkan tiap pagi makan nasi goreng. Nah, tiap pagi saya makan bistik. Saya harus mengikuti keinginan kehendak Ibu Ayu. Berarti saya harus membuang bistik dan saya makan nasi goreng. Ibu Ayu tiap pagi jam 5 pagi sudah bangun. Baca Alkitab, melakukan aktivitas kegiatan, ya. Anak Tuhan rajin luar biasa. Saya bangun jam 10-11. Nggak baca Alkitab lagi. Jogging, jalan-jalan gitu. Tiba-tiba aku harus baca Alkitab. Apakah ya, berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku, itulah yang kukatakan dan kusampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Lihat, Yesus sosok tubuh manusia yang berasal dari firman. Firman yang menjadi manusia. Tetapi dengan tegas dia bisa mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita hidup di zaman Yesus hidup,
Jangankan kita. Itu ahli Taurat, ahli agama itu di zaman Yesus. Bilang, Yesus ini sudah kurang waras. Masa anak tukang kayu ngomongnya seperti itu? Akhirnya perkataan Yesus ternyata jadi orang-orang itu pada bingung. Dibilang tidak masuk akal, dibilang tidak waras, tetapi kita kalah sama dia. Kita yang sudah head tukang kayu, imbensi dibunuh, disalib secara saya tidak mengatakan rencana Bapak dulu ya. Secara fisik, secara kasat dulu. Kenapa? Karena perkataan terlepas dari rencana Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perbuatan, tingkah laku, perilaku yang diperagakan oleh Yesus. Yesus sedang menjelaskan tentang berita atau kabar baik yang menyelamatkan. Ya, kemudian perkataan-perkataan yang sedang berlangsung di dalamnya, di dalam tubuhnya itu menjelaskan bahwa perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi kita mulai dapat memastikan bahwa Yesus adalah sosok tubuh yang isi atau kontennya firman, sebuah kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat untuk menuju pada hidup yang kekal. Jadi, semua kita yang percaya kepada Yesus seharusnya berkata, tidak ada lagi kabar buruk. Pada kenyataannya, kita sering tersinggung, kita sering marah, ngambek, cuek, buruk sangka, meninggalkan komunitas, sakit hati, kepahitan. Nah, itu kabar buruk atau kabar baik? Berarti semua orang sedang mengalami hal demikian. Nah, menjadi tugas PR bagi umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu, belajar dari sang pakar kehidupan. Tidak ada kabar buruk, adanya kabar baik. Perkataan-perkataan kebenaran yang berasal dari firman yang mempunyai kehendak dan perintah. Itu yang sedang diperagakan oleh manusia bernama Yesus. Sejenak kita melihat apa yang Yesus katakan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus itu adalah sosok tubuh manusia, anak tukang kayu, yang sedang memperagakan sang Bapa. Apa itu Bapa? Pada mulanya firman-firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Dia sedang memperagakan perkataan-perkataan. Mari kita lihat. Apa sebenarnya yang dilakukan semua kita yang hadir di sini sepanjang hari kehidupan? Apakah kita bekerja di kantor, bekerja di lapangan? Semua segala aktivitas yang kita lakukan itu karena di dalam diri kita ada perkataan, ada dialog. Sehingga semua para tubuh ini sebenarnya sedang mendengar berita. Menjadi pertanyaan, berita itu datangnya dari mana? Maka saya ingin berkata, ayo, semua para tubuh mulai menyelidiki. Aku ini apa? Tubuh. Siapa? Pribadi. Aku hidup. Jadi semua kita ini sebetulnya penghuni tubuh yang sedang diam di dalam tubuh untuk menjalankan hidup. Ini bahasa saya ya, bahasa pasar ya, bukan format, bukan doktrin ya. Yesus ingin berkata kepada saya, Penny,
Aku kasih kamu tubuh, di dalammu aku kasih hidup. Jalankan hidup dengan kehendakku. Ya, jalankan hidup. Lalu saya tanya, gimana caranya? Ya, kamu mengenal kehendakku. Betul? Nah, sekarang prakteknya gimana? Waktu kita kecil gitu loh, waktu kita sejak bayi bertumbuh itu, kita nggak ngerti apa-apa. Kita mulai memperhatikan kedua orang tua, apa yang dilakukan. Kita ngikut aja. Ya. Nah, akhirnya lama-lama ketika kita melakukan apa yang dilakukan sang figur ayah ibu, lama-lama kita belajar mengerti kehendak. Itu sebabnya Yesus berkata Yohanes 14:12, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu." Ya. Sehingga maukah kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita sudah terformat mekanisme kerja kehidupan yang selama ini diperagakan oleh Yesus di muka bumi. Dari kecil ternyata Tuhan sudah ngatur itu, tetapi kita tidak mengerti. Simple sekali sebetulnya, simple. Ya. Jadi saya dulu pernah lama hampir setahun hidup sebagai tubuh yang dikendalikan pikiran-pikiran negatif. Gampang sekali minder, gampang sekali buruk sangka. Nah, minder itu bicara pikiran buruk sangka. Pikiran itu apa? Pikiran itu tanya jawab. Pikiran itu perkataan-perkataan yang sedang berlangsung di dalam tubuh merupakan tanya jawab. Nah, tanya jawab itu berarti ada yang bertanya, ada yang menjawab di dalam tubuh ini. Hasil dialog perkataan itu menimbulkan kesimpulan, saya tidak mau bergaul, saya tidak mau mendekat, apalagi kalau sudah merasa minder, ya toh. Nah, tapi puji Tuhan, dengan berkembangnya waktu, Tuhan membawa saya untuk mengenal Dia lebih dalam, dan akhirnya saya melakukan putus hubungan dengan si iblis. Sejak saat itu, saya tidak lagi dengar kata-kata negatif, bahkan saya sudah bebas dari sakit kepala. Ya, dan dulu sering sakit kepala. Sampai hari ini pun sudah 24 tahun tidak pernah ada sakit kepala apapun. Sebutir obat pun tidak masuk ke dalam mulut ini, akibat saya mengenal Dia yang mulai berkata-kata di dalam tubuh ini. Ya, mari kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ini bicara tentang dialog antara Yesus dengan para ahli-ahli agama situ ya. Karena Yesus dikatakan tidak waras dan sebagainya gitu ya. Nah, semakin membingungkan. Anak tukang kayu melihat Bapa. Emang Bapamu Yusuf? Yang dimaksud orang ahli-ahli agama itu mungkin Bapak itu Yusuf, tapi yang Yesus maksudkan Bapak itu adalah Allah Bapa. Jadi bingung kan? Nah, lalu Yesus bilang, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Nah, mari kita lihat. Ini kan Yesus dengan para ahli agama, para ahli Taurat. Waktu kecil loh, waktu kita masih kecil, kita sedang terlibat di dalam apa yang dikatakan Yesus ini sebetulnya. Nah, kalau pada waktu itu Yesus leader atau gurunya sang Bapa, kita masih kecil, masih bayi, leader gurunya adalah orang tua kita. Jadi, kesimpulan ini adalah karena kabar itu berita, itu berawal dari perkataan. Perkataan itu ternyata berawal dari kehendak di dalam hati yang dicetuskan pula oleh keadaan kualitas daripada roh yang berdiam di dalam hati kita. Ya. Nah, semua kita yang percaya kepada Tuhan, mengakui Dia sebagai Allah yang roh, di mana roh itu berdiam. Yehezkiel 36 ayat 27 nanti bisa dibuka, ya. Nah, saya juga mengalir aja. Juga tidak buka Alkitab,
tidak tulis di sini, spontan aja. Yehezkiel 36 ayat 27, firman mengatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan kamu hidup menurut ketetapan peraturanku dan melakukannya. Telah menjadi manusia. Firman yang di dalam kita itu di mana? Di mana? Di dalam batin. Nah, sehingga kita mulai belajar. Semua kita yang terlibat di dalam pelayanan untuk mencari jiwa-jiwa, tangkap baik-baik. Kita punya prospek, punya omset jiwa-jiwa, yaitu orang-orang yang sedang kepahitan, yang sedang luka-luka batin. Karena batin itu kantor pusatnya kerajaan Allah. Kantor pusat roh Allah sedang dibantai oleh iblis. Jadi kalau kita bisa mempertobatkan dia, akan lebih dahsyat. Karena orang-orang atau tubuh ini sedang belajar mengenal roh yang ada di dalam batin. Ya, ini luar biasa. Dan di sanalah saya mengerti apa itu batin. Saya pun mengenal ini cukup lama ya. Dari Februari Februari 85 sampai 98, 13 tahun saya baru mengerti. Saya terima ayat ini, saya bergumul. Rupa-rupanya 13 tahun baru ketemu yang namanya batin. Semoga saudara, bapak-bapak, ibu sekalian tidak harus menjalani seperti itu ya. Jadi ceritanya pada pagi hari, pada subuh itu saya terbangun. Tiba-tiba di dalam hati saya ada seperti sebatang jarum menusuk ke dalam hati saya. Sakitnya minta ampun sampai saya nggak tahan. Saya teriak menjerit keras. Untungnya pada waktu itu saya lagi kondisi sendiri sehingga tidak ada yang dengar. Kalau ada yang dengar pasti semua orang pada keluar, ini kenapa ini? Papi kenapa ini teriak-teriak begini? Wah, luar biasa. Di situ saya belajar, inilah yang namanya batin. Benarkah itu? Ternyata Tuhan izinkan untuk mengenal. Suatu hari datang di gereja orang yang belajar ilmu kebatinan. Jadi ilmu kebatinan itu bicara tapak sakti Braja Musti. Ya, dia punya ilmu tampar malaikat. Jadi kalau sekali dia tampar orang itu bisa kelenger atau mati. Nah hari itu saya ada di gereja, habis malamnya habis dari Bekasi, dari pelayanan di mana lawatan hadirat Tuhan nyata sekali. Dan saya tertidur di rumah gembala, di loteng yang jendelanya terbuka, jadi nyamuk pada masuk, sehingga tidur saya terganggu karena ngurusin nyamuk. Pagi hari sudah ada tamu yang datang. Ternyata dia mengalami itu, dia sudah mau bertobat. Nah, waktu saya doakan, saya bawa mereka untuk mengenal alam roh, saya buka matanya supaya melihat, dan ternyata pada waktu proses penggusuran, karena saya pakai ayat itu, tadinya mereka tidak mau keluar, ini simbah suruhnya nggak mau keluar daripada tubuh ini. Tapi saya bilang, kamu semua berhadapan dengan pemegang otoritas kerajaan Allah. Kamu tidak bisa bertahan, kamu harus keluar. Tubuh ini milik Yesus. Jadi akhirnya saya klaim, dia keluar, dia melengking suaranya keluar simbah suruh itu. Ya. Dan pada saat peristiwa itu, orang ini melihat ada makhluk-makhluk berguguran dari langit turun. Terlepas, jadi benar, puji Tuhan. Saya diajar mengenal batin, dan akhirnya Tuhan mengizinkan untuk praktek di lapangan. Apa arti batin? Pada kesempatan ini, saya menghimbau, mari saudaraku para umat Tuhan, para tubuh-tubuh Kristus, jangan memandang sebelah mata kepada orang-orang di sekeliling kita yang sedang mengalami luka batin. Mari lawat mereka, kasihanilah mereka. Justru itu adalah target
mereka dari cengkeraman. Saya ingin mengatakan bahwa tema kita tidak ada kabar buruk, berarti ada kabar baik ya. Dalam Kejadian 1 ayat 31, pada hari ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah berkata, maka Allah melihat, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi, dari pihak Tuhan tidak ada yang buruk. Tapi kenyataannya, banyak umat Tuhan yang masih hidup teraniaya. Tidak luput dari kegaduhan hidup yang saya sebut tadi. Mengalami baper. Dan tidak sedikit fisik yang lemah, sakit penyakit. Kemarin korban COVID juga cukup banyak. Di Bandung tidak sedikit ya. Para korban COVID. Juga para dokter pun sekalipun dia seorang dokter, juga tidak luput dari pandemi. Oleh karena itu, saudara, Bapak, Ibu semua nanti bisa baca Keluaran 15 ayat 26. Di sana dikatakan, tidak ada satupun penyakit yang itulah yang kutimpakan kepada orang Mesir akan menimpa engkau jikalau engkau baik-baik mendengarkan suaraku dan menjalankan perintahnya. Ya. Oke. Kemudian tentang kabar. Yesaya 9 ayat 2 ternyata dikatakan di sana, sudah ada berita, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi ini kabar, ini berita tentang Yesus sebagai Raja Damai. Ya, jadi apakah kita sudah mengalami damai? Yohanes 14 ayat 27, Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan oleh dunia kepadamu. Gimana? Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya betul ya. Yang diberikan Yesus. Kabar baik. Kabar damai. Kabar sukacita. Artinya setiap hari sebetulnya dia berkata-kata. Jadi kabar baik ini saya simpulkan adalah berita, perkataan yang terus bergema, berkembang di dalam diri kita. Oh ya, berikut ini 3 hari yang lalu saya mau sampaikan kesaksian. Sekitar subuh ya, mulai dari jam 3, jam 4 ya, saya terbangun, nggak bisa tidur, akhirnya mulai sekitar ya antara jam 4:30. Saya membaca di Ulangan 5 pasal itu. Nah, ada satu ayat yang menjelaskan. Ini ayat bicara tentang Ida Dayak. Saya kaget. Jadi, saya lupa di mana ya. Itu. Oh, saya kaget. Terima kasih Tuhan. Jadi dia mau berkata, mengapa umatku, anak-anak Tuhan tidak lebih hebat dari dia? Oke, kemudian saya selesai, saya baring, saya tidur, berbaring, terus saya ikut Zoom di grup lain. Selesai, saya terbaring lagi. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Dari bawah pusar ada dorongan kehendak yang bergerak naik ke atas. Saya nggak ngerti kenapa begini, saya sampai menengadah kepala ke atas begini, ya. Karena seperti ada dorongan kehendak, saya mulai berkata-kata. Nah, akhirnya saya berbahasa roh, berteriak-teriak nggak tahan. Terus lalu saya tangkap apa artinya. Lalu saya berdoa, Tuhan, silakan kehendakmu mengendalikan tubuh ini. Karena hidupmu adalah identik dengan kehendakmu. Ambil alih seluruh kehendak, seluruh sisa-sisa yang ada di dalam tubuh. Angkat semuanya. Angkat semuanya. Dan sebelum itu, saya lupa tadi, sebenarnya kondisi saya pada saat itu, leher saya itu sedang sakit secara kayak kaku-kaku gitu ya. Mungkin orang bilang itu gejala kolesterol atau hipertensi. Tapi selama ini saya bertanya, Tuhan maunya diapain ini?
Saya tidak lagi mikir obat cara medis, nggak baik. Pokoknya saya tanya, Tuhan ini tubuhmu, apa yang hendak kau lakukan? Tiba-tiba saya dikasih petunjuk. Tangan saya pegang ke leher saya, tepak-tepak, enyah kalian semua. Terima kasih buat darah perjanjianmu yang memulihkan sersa jaringan tubuh ini. Terima kasih Tuhan untuk hidupmu, kehendakmu. Yes. Sambil saya pegang-pegang ini, di tangan saya ada aliran-aliran yang bergerak. Apa yang terjadi? Sakitnya hilang sampai hari ini. Coba saya ikutin pikiran. Ini kolesterol, ini hipertensi, nasihat medis, berita atau kabar dari medis. Enggak. Saya tetap tunggu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini tubuhmu, Yesus. Bukan aku, tapi tubuh ini milikmu. Engkau yang berhak di sini, bukan aku lagi. Nah, ternyata Tuhan jawab 3 hari yang lalu. Puji Tuhan, saya senang, saya bersuka cita. Haleluya, luar biasa. Jadi, sekarang pertanyaan. Bagaimana menghadirkan ini masalah? Tadi temanya tidak ada kabar buruk, berarti kabar baik. Bagaimana menghadirkan kabar baik? Firman yang menyatu dalam tubuh. Firman itu telah menjadi manusia bernama Yesus. Jadi firman dan tubuh Yesus bersatu. Nah, ternyata nubuatannya dalam Yesaya 42 ayat 1, Tuhan berkata, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu adalah tubuh yang menjadi alat peraga dari Bapa tentang hukum roh kehidupan. Nah, semua kita sedang hidup di dalam tubuh. Ternyata hidup itu ada hukumnya. Hukum adalah kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat. Kalimat bisa tertulis, tidak tertulis. Di pengadilan hukum atau kalimat itu dibacakan, di luar pengadilan tidak dibacakan. Nah, umat Tuhan, sadarkah kita bahwa umat Tuhan kita semua itu nasib seperti hidup ini seperti panggung pengadilan. Nasib terdakwa di depan hakim. Kalau saja terdakwa tidak bisa membela, maka vonis hakim sudah diputus. Apakah 5 tahun, 10 tahun, atau hukuman badan, atau didenda mungkin 500 juta 1 M. Setiap para tubuh yang tidak atau belum dibebaskan dari hukum dosa dan maut sedang terdakwa. Itulah kabar buruk. Tetapi kabar baik adalah kemerdekaan. Ya, jadi kemudian Yesus katakan, firman Tuhan katakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini Yesaya 42 ayat 6 kayaknya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana menghadirkan kabar baik? Kabar baik sudah disediakan. Kabar baik bukan hanya disediakan, tetapi dia memperjaminkan hidup. Ya, Yesus telah menebus tubuh kita dengan nyawa di dalam darah. Bukti bahwa tubuh ini adalah tebusannya, maka dia berikan darah itu di sekujur tubuh ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hai umatku, para tubuh-tubuh Kristus, sadarkah engkau bahwa darah yang mengalir di dalam tubuh itu adalah darahku? Tuhan berkata, katakanlah tentang darahku di dalam tubuh. Nah, ini saya lakukan kepada tubuh sendiri. Akhirnya saya buktikan kepada orang lain. Ternyata dampaknya nyata. Nah, ini kalau bicara firman, bicara Alkitab. Manusia itu kan tubuh yang menjadi ranah wilayahnya medis. Kalau mobil jatahnya bengkel, kalau manusia itu jatahnya medis. Ternyata saya mau katakan, ilmu kedokteran secanggih apapun di bawah kolong langit ini tidak akan berfungsi bagi tubuh kalau di dalam tubuh itu tidak ada darah yang berfungsi, darah yang mengalir. Dengan kata lain, darahnya itu mandek atau tidak berfungsi. Nah, apa yang terjadi? Dokter nggak bisa ngapa-ngapain.
Karena ilmunya nggak kepake. Masa praktek dokter mau praktek ngurusin mayat, kecuali dokter forensik ya. Nah, ya. Jadi pesan saya pada malam hari ini, kenalilah aku yang hidup di dalam engkau, supaya engkau menerima kabar baik. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, gentar, sebab aku telah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5, ayat 54. Setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Terus berikutnya, iman yang mengalahkan dunia. Hari Minggu yang lalu, saya baru ngerti. Pembicara mengatakan iman yang mengalahkan dunia. Tapi dia tidak menjelaskan. Kenapa iman bisa mengalahkan dunia? Nah, kita semua sadar sekarang, waktu penciptaan, waktu firman sumber hidup menyatakan jadilah terang, di sana ada iman. Sehingga iman terlibat di dalam proses penciptaan lewat kehendak dari perkataan mulut ini. Jadi proses penciptaan ini ada 3 unsur, ada firman, perkataan kebenaran yang keluar dari mulut Allah, ya, perkataan kebenaran. Ada kehendak dan perintah, di dalam Yesaya 55 ayat 11, ada iman. Firman, iman, kebenaran. Ada 3. Para tubuh-tubuh Kristus, umat Tuhan, umat tebusanku, harus bisa mengerti 3 unsur ini. Firman, iman, kebenaran. Firman disampaikan oleh sosok tubuh firman yang menjadi manusia lewat mulut Yesus. Iman pun diperagakan oleh Yesus. Kebenaran disampaikan oleh Yesus. Jadi firman, iman, kebenaran telah ketika kita memiliki kita, maka di dalam hati ini ada firman, iman, kebenaran. Ada pribadi Yesus. Bagaimana cara mengoperasionalkannya? Ikutilah kehendak Dia. Mengenal kehendak Dia, maka firman bukan kabar buruk. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman sudah disampaikan. Sungguh dahsyat. Luar biasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar semua peserta yang hadir di sini mengalami apa itu firman, apa itu iman, apa itu kebenaran. Hamba berdoa, taruh di dalamnya kehendak-Mu yang mengalahkan maut. Karena Roma 8 ayat 20-21, Engkau berkata, karena firman berkata, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan bahwa manusia itu sendiri, makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yes, hidup adalah sebuah kemerdekaan. Engkau menyatakannya ketika Engkau berkata, jadilah terang. Dan ketika engkau berada di bumi, engkau berkata, anak manusia akan dibunuh, dianiaya. Pada hari ketiga bangkit, ketika engkau berada di atas kayu salib. Tidak ada satu kehendak apapun. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat mencegah proses itu. Langit bumi akan berlalu, perkataanmu tidak pernah akan berlalu. Silakan Tuhan kau melawat umat-Mu pada malam hari ini. Agar terjadi satu revival. Ada terjadi satu kebangunan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Oh, haleluya. Sorry, Bu Ayu. Amin, Waktu- amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Habis ya. Baik, terima kasih Pak Ben yang sudah mewartakan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau menambahkan. Saya silakan, Bapak Ibu.